Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 13 Mei tahun 2021 adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 1 sampai 13. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Kristus dekat dengan kita. Pada hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita semua, ini adalah perayaan yang penting dan besar. Yesus mengundang kita untuk bertemu dengannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang melampaui kemanusiaan kita, dan yang adalah Raja kehidupan kita. Yesus benar-benar mengetahui pergumulan hidup kita. Ia tahu hati, pikiran, dan perasaan serta impian kita. Dia mengenal diri kita sendiri lebih dari yang kita tahu. Karena Yesus ada bersama kita, dekat dengan kita, dan mencintai kita. Mengapa? Karena Yesus yang mengetahui penderitaan dan wafat di kayu salib, hari ini naik ke surga, dan sekarang Dia bersama kita. Saudara-saudariku terkasih, kita semua berkumpul dalam kesatuan dengan gereja di seluruh dunia untuk merayakan pesta besar iman kita, yaitu Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Kenaikan Yesus dirayakan pada hari ke-40 setelah Paskah. Perayaan ini benar-benar memiliki arti yang dalam bagi kita. Yesus telah memulai karya ilahinya
ketika ia lahir dari perawan Maria dan melanjutkan karyanya dalam pelayanannya di depan umum, dilanjutkan dengan penderitaan dan wafatnya, dan kemudian diungkapkan dalam kebangkitannya. Kini Yesus telah menyelesaikan misinya dengan kenaikannya ke surga, di mana ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Melalui kenaikannya, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan keselamatannya telah selesai dan mencapai kesempurnaan. Yesus yang datang dari surga melalui kenaikannya kini kembali ke surga dengan kemuliaan dan kemegahan. Dia yang menjadi seorang manusia kembali ke hadirat yang asli, yakni surga, kepada keilahian dalam segala kepenuhannya melalui kenaikannya. Yesus yang tidak terlihat dengan menjadi seorang hamba, seorang manusia, menjadi dapat dilihat secara fisik agar kita dapat percaya kepadanya dan percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Dengan kenaikannya, Yesus ingin agar kita memahami bahwa Dia masih tinggal bersama kita, tetapi sekarang dengan cara yang sangat berbeda. Ia hadir bukan dalam bentuk jasmani, tetapi dalam Roh Kudus yang dijanjikan dan yang diutusnya. Oleh karena itu, kenaikannya ke surga adalah awal dari realisasi janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadikan kita satu dengan Dia, karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan yang mengikat kita satu sama lain dalam ikatan keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, ketika seorang gadis dan seorang pria saling menyayangi, hanya ada satu hal yang menghubungkan mereka, yaitu cinta, meskipun mereka tinggal sangat jauh satu sama lain. Hanya cinta yang mempersatukan mereka. Ketika anak-anak tinggal di tempat yang berbeda, hanya cinta yang menghubungkan dan mempersatukan mereka dengan orang tua dan kakak adiknya. Dengan kenaikan Yesus ke surga, hanya ada kasih yang masih mempersatukan Yesus dan murid-muridnya dan kita semua. Dan cinta yang menyatukan adalah Roh Kudus yang hidup dan dekat dengan kita di dalam hati kita. Kenaikannya adalah pertanda bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Kita diundang oleh Yesus untuk bergabung dengannya dengan kasih Kristus yang mempersatukan kita dalam iman. Karena pada saat keselamatan yang belum jelas bagi kita, kita pun akan diangkat bersamanya dalam kemuliaan Bapa. Kenaikan Yesus ke surga dengan cara demikian mengajarkan kepada kita untuk semakin beriman kepadanya, mengikuti jejak hidupnya dalam bentuk kehidupan yang kudus dan diabadikan pada Allah dengan kerelaan menderita dan berkorban untuk memperjuangkan keselamatan di tengah keluarga kita, di tengah gereja dan masyarakat di sekitar kita. Seperti para murid, pada hari kenaikannya ke surga, diutus Yesus untuk menjadi saksinya. Kini kita pun pada perayaan kenaikan Yesus ini diutus ke tengah dunia kita sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menyalurkan cinta Allah bagi manusia dan menghadirkan keselamatan bagi lingkungan sekitar kita lewat kehadiran kita yang sungguh membawa kebaikan, damai dan cinta, suatu iklim kehidupan ilahi yang harus nyata di bumi kita ini. Demikian searah dengan kenaikan Yesus ke surga, jiwa-jiwa manusia diarahkan bagaikan asap dupa yang melambung ke hadirat Allah untuk semakin dekat pada Allah dan semakin bersatu dengannya. Semoga demikian.
Amin.